Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada siang hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini yang bertemakan tentang Employee and Recruitment Selection. Baiklah, saya akan memperkenalkan member-member grup dari kelompok 1. Yang pertama ada Azizah Fajra, ada Sukma Syafira, Syafa Narima, dan Fioni Delusia. Langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini. Yang pertama, materi yang akan dipresentasikan oleh Azizah Fajra. Kepada Azizah Fajra, kita persilakan. Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Penempatan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan pada organisasi. Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan akan diakhiri dengan keputusan penerima. Kemudian, seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari kelompok karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu pertama, surat-surat rekomendasi, kedua, borang lamaran, ketiga, tes kemampuan, keempat, tes kepribadian, 5, tes psikologi, 6, tes wawancara, 7, assessment center, 8, drug test, 9, honesty test, 10, handwriting analysis. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Azizah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Sukma Syafira. Kepada Sukma dipersilakan. Baik, seleksi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kinerja. Kinerja perusahaan selalu tergantung pada karyawan. Dan kedua, biaya. Biaya penyaringan yang efektif itu penting karena biaya merekrut dan mempekerjakan karyawan itu mahal. Dan yang ketiga, implikasi yang sah dan pengangkatan yang sembrono. Mempekerjakan karyawan yang latar belakang tersebut tanpa usaha penjagaan dan yang tepat disebut pengangkatan yang sembrono. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi, yang pertama ada pendidikan atau prestasi akademis, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada kesehatan fisik dan mental, dan keempat status perkawinan, dan kelima usia. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sukma. Selanjutnya materi yang akan dipresentasikan oleh Syafa Narima. Kepada Syafa dipersilakan. Baiklah, penempatan, prosedur seleksi dan penempatan yang efektif. Proses seleksi dan penempatan ini adalah adanya dan telah diterimanya tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sistem atau subsistem. Proses evaluasi dan pengambilan keputusan dalam proses seleksi terdapat ada 5. Yang pertama ada penyaringan lamaran pekerja, tes, wawancara awal, wawancara mendalam, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan manajemen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syafa. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengulangan kalimat, dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.